Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Lestari dengan NPM 2326010121. Di sini saya akan mempromosikan tentang bahayanya penyakit sipilis. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit sipilis. Apa sih penyakit sipilis itu? Sipilis adalah penyakit infeksi yang dapat digolongkan penyakit menular seksual atau PMS yang disebabkan oleh Treponema pallidum yang bersifat kronis dan bekerja secara sistematik. Epidemiologi asal penyakit ini tidak jelas sebelum pada tahun 1492 belum dikenal di Eropa. Pada tahun 1494 terjadi epidemi di Napoli. Pada abad ke-18 baru diketahui bahwa penularan sipilis melalui hubungan seksual. Pada abad ke-15 terjadi wabah di Eropa sebelum tahun 1860. Mortalitas sipilis menurun cepat selama Perang Dunia Kedua. Kejadian sipilis meningkat dan puncaknya pada tahun 1946, kemudian menurun setelah itu. Ciri-ciri sipilis ada 4 tahapan. Yang pertama adalah sipilis primer. Ciri-ciri sipilis pada wanita yang pertama kali muncul adalah luka kecil yang disebut dengan cankre. Sebagian besar penderita sipilis memiliki satu cankre, tetapi tidak menutup kemungkinan ada yang memiliki beberapa cankre. Selain luka kecil, bisa juga timbul kutil yang berisi nanah di daerah mulut atau vagina. Cankre biasanya berada di sekitar tempat bakteri sipilis masuk ke tubuh. Beberapa bagian tubuh tersebut seperti vagina, anus, dubur, bibir, atau di dalam mulut. Yang kedua ada sipilis sekunder. Tahap ini ditandai munculnya ruam pada kulit bersamaan dengan cankre. Ruam bisa dimulai dari bagian tubuh tertentu dan lama-lama berkembang ke seluruh tubuh, bahkan pada telapak tangan dan kaki. Ruam tersebut memiliki ciri seperti kasar, berwarna merah, atau merah kecoklatan. Ruam biasanya tidak menimbulkan rasa gatal dan diikuti dengan gejala lainnya seperti demam, luka seperti kutil di mulut atau daerah genital, kelenjar getah bening membengkak, sakit tenggorokan, rambut rontok, sakit kepala, penurunan berat badan disertai dengan nyeri otot dan kelemahan atau merasa lelah. Gejala sipilis sekunder pada wanita ini dapat berlangsung selama 2-6 pekan atau bahkan kambuh dan hilang sehingga 1 tahun. Tanpa perawatan yang tepat, gejala bisa bertambah parah sehingga ke tahap selanjutnya. Yang ketiga adalah sipilis laten. Secara umum, tahap ini tidak memiliki gejala atau tersembunyi dan hanya bisa terdeteksi melalui tes darah. Berdasarkan penjelasan dari British Medical Journal, pada tahap ini gejala sipilis sekunder berulang kembali pada 25% penderitanya. Biasanya penderita tersebut sudah memiliki penyakit ini selama 1 tahun. Setelah 1 tahun infeksi, ruam-ruam tersebut akan hilang dan diam. Yang keempat ada sipilis tersier. Sebesar 15-30% penderita sipilis yang tidak melakukan perawatan sampai di tahap tertinggi atau tersier. Sipilis tersier merupakan tahapan yang sangat serius karena bisa mempengaruhi organ tubuh lainnya seperti jantung, pembuluh darah, otak, dan sistem saraf. Seseorang yang berada pada tahap ini biasanya memiliki sipilis selama 10-30 tahun. Pada tahap ini, infeksi bakteri sipilis akan merusak organ dalam dan dapat menyebabkan kematian. Kasus yang terjadi pada penderita sipilis pada tahun 2011
72% kejadian sipilis berhubungan dengan seks laki-laki dengan laki-laki. 360 kasus untuk sipilis kongenital, yaitu anak atau bayi yang mendapatkan sipilis dari ibunya. Sipilis diderita oleh waria 25%, pekerja seks langsung 10%, pria yang berhubungan seks sesama pria 10%, pekerja seks tidak langsung 3%, dan narapidana 3%. Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Resiko terinfeksi sipilis. Risiko terinfeksi sipilis paling sering terjadi pada orang yang berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, penyalahgunaan obat dan jarum suntik, serta melalui transfusi darah yang tercemar bakteri Treponema pallidum yang tidak tahan terhadap kekeringan suhu di luar 30 sampai 30 derajat Celcius, serta paparan desinfektan. Bakteri ini tidak dapat hidup lama di luar tubuh manusia. Pencegahan sipilis. Pencegahan sipilis ada beberapa. Yang pertama, primer, tidak berganti-ganti pasangan, menggunakan kondom, menghindari penggunaan jarum suntik, selalu menjaga kebersihan alat kelamin. Yang kedua, sekunder, adanya siraman rohani yang dilakukan di lokasi, adanya penyuluhan tentang IMS oleh Dinas Kesehatan. Dan selanjutnya adalah tersier, adanya peraturan dari pemerintah tentang larangan prostitusi, adanya usaha rehabilitasi dengan pelatihan keterampilan pada wanita pekerja seksual yang meninggalkan pekerjaan sebagai pekerja seksual. Upaya pemerintah melakukan upaya screening pada orang-orang yang beresiko, pembagian kondom untuk komunitas yang beresiko, membuat terobosan obat-obat herbal bagi penderita, promosi kesehatan mengenai dampak dan bahaya seks bebas, kaitannya dengan dampak dan penularan PMS. Oke, itu saja informasi tentang bahaya penyakit sipilis. Semoga bermanfaat. See you, bye-bye.